Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita, pembahasan kita yang sebelumnya kita sudah mengenal kedudukan suatu kata di dalam kalimat. Sambil bisa dicek ya di catatan yang lalu. Sudah? Bukunya sudah dibuka semua? Suatu kata dalam kalimat itu bisa berkedudukan sebagai predikat atau juga bisa menjadi subjek, dan predikat kita menyebutnya pada jumlah fi'liyah dengan istilah nama apa? Fi'il. Fi'il yang sudah kita pelajari ada 3, tapi kita fokus pada 2 fi'il terlebih dahulu, yaitu fi'il madin, kata kerja lampau, dan juga fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung dan waktu yang akan datang. Dan kita juga sudah mengenal subjek dalam bahasa Arab yang disebut sebagai fa'il. Oke, disebut sebagai apa? Fa'il. Dan fa'il itu harus memenuhi 3 kriteria ini. Yang pertama, fa'il itu harus isim. Kemudian yang kedua, fa'il itu marfu'. Tanda dasarnya harus dibaca dengan dhammah. Dan yang ketiga, fa'il itu wajib harus diletakkan setelah kata kerja. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita mulai masuk pada pembahasan sambil merefresh kembali.
atau disebut dengan kalimat verbal. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat verbal itu predikatnya berupa kata kerja. Seperti contoh, saya pergi ke pasar. Saya sebagai subjek, pergi sebagai predikat, dan kita ketahui predikatnya ternyata di sini dari kata kerja. Ke pasar sebagai keterangan tempat. Oke, teman-teman Allah Subhanahu wa taala, ini kalau dalam bahasa Indonesia namanya kalimat verbal, yang mana predikatnya berupa kata kerja. Sementara dalam bahasa Arab yang namanya jumlah fi'liyah, perhatikan, kalimat tersebut dimulai atau diawali dengan kata kerja. Ini perbedaan antara jumlah fi'liyah dengan kalimat verbal dalam bahasa Indonesia. Meskipun sebagian ahli bahasa mencoba untuk menerjemahkan sebagai bentuk pendekatan, jumlah fi'liyah itu adalah kalimat verbal, meskipun ternyata tidak tepat atau kurang sesuai. Contoh jumlah fi'liyah yang nyata dalam bahasa Arab akan menjadi seperti ini apabila acuannya tadi diawali atau dimulai dengan kata kerja, maka akan menjadi seperti ini. Pergi saya ke pasar. Pergi predikat, saya subjek, ke pasar keterangan tempat. Dalam bahasa Arab ini yang disebut namanya fi'il, dan subjeknya ini yang disebut sebagai fa'il. Dan kemarin kita sudah bahas fi'il itu ciri-cirinya apa, fa'il juga memiliki ciri-ciri. Oke, kita ulangi. Fa'il itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama harus berupa apa? Isim. Kedua marfu, tanda harokat dasarnya apa? Dhammah. Oke. Ketiga, nah, letaknya itu terletak setelah predikat atau fi'il. Susunannya bukan subjek predikat. Kalau dalam bahasa Arab harus predikat baru subjek. Itu perbedaannya. Oke. Teman-teman kan Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah kita pelajari fa'il. Sekarang kita akan memasuki pelengkap dari kalimat tersebut. Agar supaya lebih lengkap, kita mulai mengenal yang ketiga. Yang pertama kita mengenal fi'il. Jadi sebuah kalimat, al-jumlah atau kalimat, komponen dasarnya itu kalau tidak subjek maka terdiri dari predikat, bisa juga terdapat objek. Kan begitu. Dalam bahasa Arab kita menyebutnya sebagai fa'il, predikatnya sebagai apa tadi? Fi'il, objeknya kita mengenal istilah baru namanya maf'ulun bihi. Oke. Teman-teman yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada maf'ul bih, kita berikan muqaddimah terlebih dahulu, prolog terlebih dahulu untuk teman-teman. Al-maf'ul bihi, bahasa mudah kita adalah objek. Sudah?
Teman-teman karena Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, keistimewaan bahasa Arab, objek itu bisa dilihat dari dua sisi sekaligus. Objek itu bisa ditentukan, ini keistimewaan dalam bahasa Arab. Yang pertama, dilihat dari harokatnya. Oke. Yang kedua, dilihat dari maknanya. Sementara kalau dalam bahasa Indonesia, yang namanya objek itu hanya bisa diketahui dari apa? Maknanya. Saat dia dijadikan sebagai sasaran atau target dari perbuatan, itu disebut sebagai objek. Kalau dalam bahasa Arab enggak, hanya dilihat dari harokatnya kita bisa mengetahui kalau itu adalah apa? Objek. Nah, ini merupakan bagian dari keistimewaan bahasa Arab. Oleh karena itu, bahasa Arab itu sangat memperhatikan sekali yang namanya harokat. Bahkan syariat sangat perhatian pada harokat. Salah harokat bisa merubah arti atau merubah makna. Artinya bisa berubah, maknanya juga bisa berubah. Oleh karena itu, ikhwan Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa Arab, harokat itu merupakan satu hal yang sangat penting sekali. Oleh karena itu ada istilah di dalam syariat kita, itu istilahnya disebut namanya at-tahrif. Sebuah penyelewengan yang dilakukan dengan cara merubah kata tersebut, baik itu dirubah yang paling terkecil, tingkatan paling rendah, merubah sesuatu. Tahrif itu artinya merubah. Paling terkecil tingkatannya adalah merubah apa? Harokat. Kedua, merubah apa? Huruf. Ketiga, merubah kata. Dalam bahasa Arab, harokat saja dirubah, maka makna akan mengalami perubahan. Seperti contoh, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima. Di sini letaknya. Ini Allah, ini Musa. Wa kallama, mengajak berbicara. Nah, teman-teman sudah belajar tuh. Kita menemukan sebuah kalimat, kemudian kita menentukan subjek, predikat, dan objeknya. Coba teman-teman bantu menganalisis. Mengajak berbicara, berbicara. Kira-kira kata kerja, kata benda, fiil atau isim? Karena kita sudah tahu ini adalah fiil, dalam bahasa Indonesianya kita sebut sebagai apa? Predikat. Oke. Setelah kita menemukan fiil atau predikatnya, maka tugas kita harus menemukan apa? Subjeknya. Pertanyaannya, kalau dilihat dari ayat tersebut, subjeknya yang mana? Tandanya ini.
Ada alif lamnya, marfu, diletakkan setelah fi'il. Ini sebagai subjeknya. Berarti Ahlussunnah wal Jamaah mengimani Allah Subhanahu wa taala yang mengajak Nabi Musa untuk berbicara. Maka Nabi Musa disebut sebagai kalimullah. Sementara sebagian orang yang tidak mengakui sifat mutakallimnya Allah itu gak boleh berbicara. Karena kalau Allah berbicara dengan bahasa yang dipahami oleh manusia, nanti Allah seperti makhluk, gak ada bedanya. Ini seperti akidahnya sebagian orang-orang Mu'tazilah. Dan ini tentu menurut orang-orang Mu'tazilah gak masuk akal. Allah itu sempurna. Kalau Allah ternyata berbicara, nantinya Allah malah mirip dengan apa? Manusia. Berarti Allah tidak sempurna. Maka kemudian mereka merubahnya. Mereka mengganti seperti ini. Wa kallamallaha Musa, mengalami perubahan. Kalau dibacanya dengan fathah, tidak lagi menjadi subjek, karena syarat dari subjek itu harus marfu. Maka bahasa Arab, apabila kita menemukan harokat isim itu berbentuk mansub, tanda dasarnya adalah fathah, berarti sebagai objek. Berarti Nabi Musa yang mengajak berbicara siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah diam, Nabi Musa saja yang ngomong. Begitu. Maka dalam bahasa Arab penting sekali kita mempelajari harokatnya, karena harokat akan bisa menentukan mana subjek, mana objek. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai masuk pada pembahasan. Bisa dilihat pada buku. Selanjutnya kita mengenal maf'ul bihi. Sudah dibuka? Al-maf'ul bih. Kemudian penulis di situ menyebutkan dengan contoh terlebih dahulu, dan ini merupakan metode yang disebutkan oleh penulis. Memulainya dengan menyebutkan contoh-contoh terlebih dahulu. Sudah? Sudah semua, teman-teman? Saya bacakan terlebih dahulu. Syaddat tilmidhu al-habla. Syaddat tilmidhu, syadda at-tilmidhu al-habla. Murid itu mengikat tali. Selanjutnya, tawat itu harusnya dengan sukun. Tawat al-bintu ats-tsauba, karena ada alif lam maka dibaca kasrah. Tawatil bintu ats-tsauba, aslinya dibacanya tawat al-bintu ats-tsauba. Anak perempuan itu melipat baju. Akala dzi'bu al-kharufa, serigala itu memangsa domba. Yarbahu sabiqu jaizatan, as-sabiq itu juara ya. Juara itu memenangkan hadiah. Juara itu memenangkan hadiah, atau orang yang berlomba ya, juara itu boleh. Orang yang memenangkan orang yang berlomba itu memenangkan hadiah. Selanjutnya, yasidu tha'labu dajajatan, rubah itu sedang berburu ayam. Yabi'u
Al-qassabu al-lahma. Tukang daging itu menjual daging. Oke. Teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, coba dengarkan kalimat ini kemudian sebutkan saja mana objeknya dalam bahasa Indonesia saja ya. Murid itu mengikat tali. Objeknya yang mana? Oke. Anak perempuan itu melipat baju. Serigala itu memakan domba. Juara itu memperoleh hadiah. Rubah itu sedang berburu ayam. Tukang daging itu menjual daging. Oke, teman-teman, apabila teman-teman mendapati semua kata yang tadi teman-teman sebutkan, semuanya itu diberikan harokat apa? Coba dicek, diidentifikasi. Semuanya diberikan harokat apa? Fathah. Maka kita perlu mengerti apa yang dimaksud dengan maf'ul bih tersebut. Sudah? Kemudian penulis di situ menyebutkan, perhatikan, maf'ul bih itu adalah ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'ili. Maf'ul bih itu adalah isim atau kata benda yang dimansubkan dengan tanda dasar fathah yang menjadi target pekerjaan atau perbuatan. Oke, kita tulis dulu kaidah yang disebutkan oleh penulis. Al-maf'ul bi, akhirnya kita tahu sesuai syaratnya, nanti harus dibaca ya. Maf'ul bi itu adalah ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'ili. Iya, begini. Oke, berarti yang namanya maf'ul bih atau bahasa mudah kita adalah objek. Objek itu berarti pertama harus berbentuk isim, dan kita sudah belajar apa itu isim beserta juga dengan tanda-tandanya. Yang kedua, bentuknya harus mansub. Tanda dasarnya adalah fathah. Ketiga, terletak. Oh, bukan terletak ini, maaf, nggak boleh disebut terletak, nggak tepat kalau terletak. Kita mengatakannya secara makna, berarti yang menjadi target perbuatan subjek atau pelaku. Pelaku melakukan apa? Nah, dia korbannya, begitu. Pelaku mukul, dia korbannya. Pelaku bagi-bagi duit, dia kalau dibagi duit korban juga nggak? Ya, kalau secara bahasa korban ya. Bisa dipahami teman-teman? Oke, teman-teman kan Allah Subhanahu Wa Taala, saya mau tanya, ciri-cirinya, syaratnya harus 3, isim, mansub, dan menjadi target perbuatan subjek atau pelaku. 1 dan 2 ini berarti cirinya disebut sebagai ciri apa kemarin namanya? Tekstualnya. Dan ini adalah apa? Kontekstualnya, dari maknanya. Oke, bisa dipahami? Bisa dimengerti insyaallah sampai di sini.
tambahan buat teman-teman. Berbeda dengan fa'il ya. Fa'il itu pokoknya letaknya gak boleh di depan fi'il, begitu. Sementara maf'ul bih dia bebas, begitu. Dia bebas meskipun dia korban, dia itu bebas. Mau diletakkan di depan, jadi begini. Bentuknya teman-teman, sebuah kalimat itu bentuknya bisa jadi S, P, O. Boleh juga bentuknya itu seperti ini, S, O, P. S, O, P. Kalau dalam bahasa Arab nggak begitu, maaf. Kita pakai bahasa Arab aja. Karena kalau bahasa Arab harus didahului dengan apa? P dulu. P, S, O. Maksudnya predikat ini adalah fiilnya, kata kerja. Subjeknya adalah fa'il. Ini maf'ul bih. Oke. Bisa juga bentuknya adalah P, O, S. Begini berarti bentuknya fi'il, maf'ul bih, fa'il. Contohnya begini. Bukan saya, ini ya. Guru itu mencintaimu. Kalau dalam bahasa Indonesia, subjek itu wajib harus berada di depan. Kalau bahasa Arab enggak. Bahasa Arab ketika kita mengatakan guru itu mencintaimu, misal, maka akan jadi seperti ini. Ahabbakal ustadzu. Ahabba fiilnya, ini predikatnya, kamu ini sebagai maf'ul bih atau objeknya nih, mencintaimu. Al ustadzu ini tandanya sebagai apa? Fa'il. Berarti P O S. Boleh juga malah kadang begini, objek dulu, baru predikat, baru bisa di akhir, bisa di tengah, bisa juga di depan. Dan contoh, ini alasan kenapa kok objek boleh diletakkan di depan. Salah satunya apabila bisa dipahami secara makna. Misal, contoh, teman-teman ketika diminta untuk membuat sebuah kalimat seperti ini, coba disusun ya, bantu disusunkan. Misal, kasaro, memecahkan. Az-zujaj, kaca. Al-walad, anak laki-laki itu. Nah, kira-kira kalau dalam bahasa Indonesia teman-teman menyusun kalimat ini jadi kalimat sempurna bagaimana kira-kira? Anak, dalam bahasa Indonesia dulu, anak laki-laki itu memecahkan kaca. Oke. Anak laki-laki itu memecahkan kaca, dan susunannya harus begitu. Kalau misal kita balik susunannya, kaca itu memecahkan anak laki-laki, sesuai atau tidak sesuai? Tidak sesuai. Kalau misal dibuat seperti itu, kira-kira yang pelakunya, yang memecahkan siapa? Kaca itu memecahkan anak laki-laki. Kira-kira pelakunya siapa kalau dibuat seperti itu dalam bahasa Indonesia? Kaca. Dalam bahasa Arab hebatnya, selama bisa dipahami sebagai target secara akal, logika, dia mau diletakkan di tengah pun juga boleh, dengan syarat dia bisa menjadi apa? Target secara makna, secara logika, bisa dipahami. Jadi boleh loh dalam bahasa Arab teman-teman mengatakan seperti ini. Ini yang pertama, teman-teman mengatakan seperti ini boleh. Kasaro al waladu
Az-zujaja. Wajib harus fathah. Boleh juga teman-teman mengatakannya seperti ini loh. Kasaro az-zujaja al-waladu. Ini hebatnya bahasa Arab. Teman-teman mau meletakkan di akhir, mau meletakkan di tengah, tetap boleh sebagai apa? Maf'ul bih, dan diberi harokat fathah. Boleh teman-teman mengatakan seperti ini. Nih, kalau dalam bahasa kita seperti ini. Anak laki-laki itu memecahkan kaca. Sama juga yang kedua tetap diterjemahkan anak laki-laki itu memecahkan kaca. Meskipun kaca diletakkan pada posisi yang berbeda. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak boleh. Kalau dalam bahasa Indonesia pelakunya adalah yang pertama, yang A. Pelakunya adalah anak laki-laki yang melakukan perbuatan memecahkan. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, susunan yang kedua ini menunjukkan bahwa kacanya lah yang harusnya sebagai apa? Subjeknya. Nah, dalam bahasa Arab ini punya keistimewaan. Maka dari itu boleh dalam bahasa Arab maf'ul bih itu terletak di tengah. Dan yang paling lazim apabila berbentuk kata ganti lewat. Kurang lebih begitu. Tambahan saja, teman-teman. Oke, kita latihan, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah adzan? Berapa menit lagi? 4 menit, cukup. Silahkan dilihat. Silahkan dilihat. Kita kembali dari baris kedua. Baris kedua, ujung. Silahkan. Dari yang pertama dulu tadi. Syadda at-tilmidhu al-habla. Silahkan. Tentukan mana fi'il, mana fa'il, mana maf'ul bih. Begitu. Sesuai dengan alasannya. Silahkan. G, silahkan Pak. Fi'ilnya fi'il apa? Oke. Tandanya mana kalau itu fi'il madhi? Isim juga terdiri dari 3 huruf minimal. Nggak masuk, kita pernah belajar. Tidak masuk ciri-cirinya. Nggak ada terdiri dari 3 huruf merupakan ciri-ciri fi'il. Nggak boleh. Ada yang tahu? Tidak. Secara makna. Tidak harus selalu tekstual untuk mengetahui ciri-ciri fi'il dan isim. Tidak. Dan yang paling utama itu adalah apa? Kontekstualnya. Selama orang sudah tahu kontekstualnya, selesai. Begitu. Yang penting kita tahu artinya, selesai. Bisa dipahami ya? Ciri-cirinya hampir nggak bisa diketahui di sini. Kalau itu dikatakan sebagai fi'il. Berat kalau disebutkan ciri-cirinya. Karena ciri-ciri fi'il madhi kita sudah belajar. Dan di sini nggak ada satupun yang nyangkut. Didahului dengan qad. Ada qad nggak? Kemudian kemasukan huruf ta'nis as-sakinah. Ada huruf ta di belakangnya. Ada nggak? Nggak ada. Bisa dipahami kan? Nggak ada ciri-cirinya. Bisa dipahami ya? Yang terlihat pada tekstualnya. Oke, lanjut. At-tilmidhu. Ya, mana tanda fa'ilnya? Ya, ada 3 loh. Enggak, bukan. Itu ciri-ciri isim. Iya, 1. Kemudian tadi berharokat marfu, tanda dasarnya dhammah. 2. 1 lagi apa? Tidak ada secara makna. Tidak ada secara makna. Ya, ini. Di sini. Ini fa'il itu ditandai dari ini. Pertama, fa'il itu wajib harus isim. Fa'il itu nggak boleh fi'il, begitu, nggak boleh kata kerja. Harus betul-betul dari apa? Isim. Kemudian tandanya adalah marfu dengan dhammah dan terletak setelah fi'il. Oke, bisa dipahami? Sudah adzan ya? Oh, dikit lagi. Ya.
Al-habla sebagai apa? Maf'ul bi ya, badal ghalat. Maf'ul bi, lanjut. Isim fathah, mansub fathah. Dan secara makna pun juga ya gak usah disebutkan, secara makna paling mudah. Mewakili semuanya secara makna. Yang kedua, tawatil bintu, satu lagi ya, muadzin izin. Izin bentar. Tawatil bintu ats-tsauba. Nah, sampingnya anak perempuan itu melipat baju. Silahkan. Tawat melipat. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il madin. Saya mau tanya, tandanya mana kalau itu fi'il madin? Ini ada tandanya secara tekstual. Jangan cuman secara makna. Kalau secara makna iya benar. Tekstualnya ada. Ya betul, ada tak taknis as-sakinah, ada tak di belakangnya. Betul, itu tandanya. Kalau ada huruf tak disukunkan, ini aslinya sukun. Itu merupakan ciri dari fi'il madin. Lanjut, al-bintu sebagai apa? Fa'il. Mana ciri-ciri dan tanda-tanda fa'ilnya? Mana tanda isimnya? Iya, didahului dengan alif lam. Itu merupakan ciri dari isim yang terlihat di situ. Lanjut, kemudian ciri fa'ilnya apa lagi? Boleh. Kedua, yang ketiga? Oke. Marfu dengan harokat dasar dhammah. Ats-tsauba maf'ul bih namanya. Iya, atau objek. Mana tandanya? Mana? Oke, ditandai dengan mansub, yaitu dengan fathah. Kemudian karena kata tersebut itu isim. Mana tanda isimnya? Oke, alif lam. Ya. Silahkan kalau azan. Teman-teman coba buka surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Bareng-bareng ya kita sambil mengidentifikasi surah Al-Alaq, latihan. Ya, surah Al-Alaq. Sudah? Coba kita lihat pada ayat yang kedua. Pada ayat yang kedua, sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari. Ayat yang kedua, ba'da ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalaqal insana min 'alaqin. Sudah? Oke. Kita lihat khalaqa di situ, teman-teman, artinya apa? Menciptakan. Kira-kira menciptakan itu kata kerja atau kata benda? Oke, berarti disebut namanya fi'il. Kemudian fi'il itu kita tentukan lagi. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il madin atau fi'il mudhari? Fi'il madin atau mudhari? Ciri-cirinya kalau itu dikatakan madin, fi'il amr pun juga tidak ada huruf mudhari'ahnya. Iya, kita cukup mengatakan dari apa? Maknanya. Kemudian selanjutnya al-insana. Ya, insana, manusia. Pertanyaannya untuk teman-teman, insana, manusia. Kira-kira posisi dalam kalimat tersebut sebagai apa? Dilihat dari tekstualnya, kira-kira ada nggak ciri-cirinya? Harokatnya apa? Ketika harokatnya fathah, kemungkinan besar itu posisinya sebagai apa? Objek atau maf'ul bih. Oke. Al-insana maf'ul bih. Kita bisa mengetahui yang pertama karena insana itu adalah isim. Tanda isimnya
diawali dengan alif lam di depannya. Oke. Kemudian yang kedua berbentuk mansub ditandai dengan fathah, dan yang ketiga karena insana ini adalah target dari fa'ilnya atau subjeknya. Allah menciptakan, yang diciptakan adalah siapa? Manusia tersebut. Kemudian min kira-kira fi'il, isim atau huruf? Huruf. Ada tandanya enggak? Iya, tidak lebih dari 3, atau bahasanya kurang dari 3 huruf. Ini merupakan tanda dari huruf. Ada tandanya di sini. Alaqin fi'il, isim atau huruf? Alaqin fi'il, isim atau huruf? Isim. Sekarang kita mau tanya nih, tanda isimnya alaqin itu apa di situ? Pertama, didahului dengan huruf jar. Kita harus murojaah karena ini materi awal dulu. Kemudian tanda selanjutnya tanwin. Kebalikan dari alif lam, isim itu juga bisa ditanwinkan. Ketiga, terlihat dari harokatnya. Harokatnya bisa dikasrohkan, dimajrurkan dengan tanda dasar kasroh. Oke. Selanjutnya ayat yang keempat bisa dilihat. Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana, allama mengajarkan, fiil, isim atau huruf? Fiil apa? Madin. Al insana maf'ul bih. Tanda maf'ul bihnya harus disebutkan tiga-tiganya. Yang pertama, karena al-insana itu isim. Mana tanda isimnya? Ada alif lam. Kemudian kedua, mansub, tandanya dengan fathah. Ketiga, karena insana adalah target dari perbuatan subjek. Oke? Lanjut, contoh lagi. Selanjutnya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah At-Tin ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebelum masuk qad, laqad dia terpisah, la dan qad. La kira-kira fiil, isim, huruf. Tandanya? Oke, mudah ya kan? Qad fiil, isim, huruf. Tandanya? Oke. Khalaqna, kami menciptakan. Khalaqna fiil, isim, huruf. Menciptakan. Khalaqna, kami menciptakan. Tanda fiilnya mana? Oke, fiilnya fiil apa dulu? Tandanya? Dari makna. Ada tandanya. Di situ ada apa? Qad. Fi'il madhi itu ditandai di depannya ada qad. Kalau ada qad, ini bisa merupakan ciri dari fi'il madhin, atau diakhiri dengan huruf ta yang disukunkan. Oke, ta maftuhah, dibuka, disukunkan. Kemudian selanjutnya al-insana sebagai apa? Posisinya dalam kalimat maf'ul bih. Mana tanda maf'ul bihnya di situ? Isim. Mana tanda isimnya? Ada alif lam. Oke, sudah mulai lancar. Kemudian kedua, mansub. Ketiga, target dari perbuatan subjek. Oke, terakhir fiil, isim, huruf. Tandanya? Oke, ahsani. Iya, tandanya? Karena kalau sudah bisa didahului oleh huruf, berarti menunjukkan itu adalah
isim. Lanjut terakhir takwimin fiil isim huruf. Tanda isimnya mana? Kalau itu disebut isim, ada dua tanda yang terlihat di situ. Tanwin dan juga kasroh. Oke, tanda isim jangan lupa untuk di murojaah lagi. Oke? Tanda isim jangan lupa untuk di murojaah lagi. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.